Pagi, Sita. Kok tumben? Iya. Di sini. Oh ya harus toh gantian dong. Oh gitu, bagus Lause. Itu namanya emansipasi. Oke, kita akan mulai. Belum Lause. Oh belum? Belum, kita kan belum kenalan. Oh Namanya gitu. siapa? Lause Budi. Oh, ini Ibu Budi gitu ya Lause? Iya. Oh ya Lause. Yuk kita mulai berdoa dulu deh Lause. Iya, mari kita berdoa. Oke, mari anak-anak, ya kita akan masuk dalam doa sebelum mulai kebaktian sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami ucap syukur jikalau pada hari Minggu ini kami boleh kembali datang untuk berbakti pada Engkau melalui sekolah minggu online pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong setiap kami ketika kami akan memuji nama-Mu dan kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja melalui setiap kami agar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu pada kebaktian pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami, pimpin hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lause Budi. Iya. Sita mau curhat. Curhat apa? Kemarin waktu tidur, Sita itu mimpi serem sekali. Oh lah, kebetulan sekali hari ini Lause Budi juga mau cerita tentang mimpi. Masa? Tapi mimpinya enggak serem. Oh iya? Iya. Yuk, kita dengerin yuk. Oke. Lause, Apa? jangan lupa biasa kalau sekolah minggu kita nyanyi dulu. Oke. Ya, hari ini anak-anak juga akan menyanyikan, mendengarkan pujian dari anak-anak Husana. Oh iya, yuk kita dengerin. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I
anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai Yakub yang akan pergi melarikan diri menuju ke Mesopotamia. Tapi minggu sebelumnya, kenapa Yakub bisa melakukan ini? Karena Yakub telah merebut hak kesulungan Esau. Kemudian Yakub merebut berkat daripada Esau. Maka dari itu Esau sangat marah. Kemudian dia ingin membunuh Yakub, menunggu setelah ayahnya meninggal. Tapi sewaktu mendengarkan Esau berbicara seperti itu, Ribka ibunya segera menemui dia dan mengatakan bahwa, Yakub, kamu segera pergi ke rumah pamanmu Laban, carilah istri di sana, sehingga kamu bisa melarikan diri dari Esau. Kemudian ibunya Ribkah juga segera menemui Ishak dan mengatakan bahwa, Ishak, aku tidak mau kalau anak-anakku mempunyai istri yang bukan dari orang Israel. Anakku harus mendapatkan istri orang Israel. Maka dari itu suruhlah dia pergi ke rumah saudaraku Laban dan di sana dia boleh mendapatkan istri di sana. Kemudian Ishak dengan segera memanggil Yakub. Kemudian dia memberkati Yakub dan berkata, Yakub, hari ini kamu pergilah ke rumah pamanmu Laban, carilah istri di situ, berkeluargalah, beranak cuculah di sana. Kemudian kamu nanti kembali setelah Esau tidak lagi marah kepada engkau. Kemudian hari itu juga Yakub pergi meninggalkan ayah ibunya dan Esau kakaknya untuk menuju ke rumah Laban. Yakub, aku mendengar kakakmu Esau akan membalas dendam dengan membunuhmu. Maka sekarang engkau bersiap-siap pergi ke pamanmu Laban, saudaraku, di Haran. Tinggallah beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu Esau mereda. Dan sampai ia melupakan apa yang telah kau perbuat kepadanya. Nanti aku akan menjemput engkau bila waktunya tiba. Baik, Bu. Yakub, janganlah engkau mengambil istri dari perempuan Kanaan, karena mereka tidak mengenal Tuhan Allah Israel. Tapi ambillah seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Semoga Allah Abraham memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Semoga Tuhan memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu dan keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri yang engkau diami sebagai orang asing, yang telah Allah janjikan kepada Abraham. Kemudian dalam perjalanannya, Yakub pergi tanpa bekal, hanya sepotong baju di badannya, tanpa membawa apa-apa. Dia pergi menuju ke rumah pamannya Laban di Mesopotamia. Di dalam tengah perjalanannya, dia seorang diri, tidak ada teman cerita, tidak ada teman untuk ngobrol, dan akhirnya dia kelelahan. Di dalam kelelahannya, kemudian dia mencari tempat istirahat, tapi tidak ada juga di sana. Ke kanan, ke kiri tidak ada rumah, tidak ada tempat untuk beristirahat, tidak ada teman. Kemudian dia karena terlalu lelah, akhirnya dia tidur. Berbaring, tapi apakah ada bantal? Tidak ada. Maka dari itu dia mencari sebuah batu, diletakkan di kepalanya untuk menjadi sandaran dan menjadi bantal teman tidurnya. Di tengah malam, ketika dia tertidur, kemudian dia bermimpi. Dia melihat di atas ada cahaya yang terang sekali. Cahaya itu kemudian tampak gambar ada anak tangga yang menuju ke tempat dia. Ada banyak malaikat dan di ujungnya ada Allah yang ada di sana. Akulah Tuhan, Allah Abraham dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya,
dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kemudian dia terbangun dari tidurnya. Sesungguhnya Allah ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Alangkah dahsyatnya tempat ini, pintu gerbang surga, rumah Allah. Apa yang menjadi perkataan ayahnya? Bahwa Yakub, kamu harus mengenal siapakah Allah Abraham, siapakah Allah Ishak. Dan akhirnya dia sekarang mengerti. Dan dia menjumpai Allah Abraham dan Allah Ishak yang hari ini dia lihat. Dan hari ini dia akan menjadi Allah Yakub. Dan dia mengerti bahwa Allah inilah yang akan menuntun dia dan menyertai dia di dalam perjalanan dia menuju ke Mesopotamia, rumah pamannya Laban. Dan pada saat itu juga dia berjanji kepada Allah. Jika Allah menyertai dan melindungiku, aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Setelah Yakub bertemu dengan Allah, pagi itu juga dia segera menyusun batu yang menjadi tempat sandaran untuk kepalanya tidur. Didirikannya sebuah tugu dan dia berkata, tempat ini kuberi nama Betel. inilah tugu peringatan dan aku akan menamai tempat ini Betel, di mana ini adalah kota Allah, di mana aku akan kembali nanti setelah aku pergi ke rumah paman dan di sana aku bisa berkeluarga, aku akan menjadikan Allah di sana dan aku akan kembali ke kota ini dan akan menamai kota ini Betel. Demikian anak-anak cerita hari ini dan kiranya anak-anak boleh mendapatkan berkat daripada cerita hari ini di mana Allah akan menyertai kita di dalam kesendirian kita tidak boleh takut karena Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang menyatakan diri kepada Yakub, dia pun Allah yang akan menyatakan diri kepada kita. Allah yang akan menyertai selalu hidup kita dimanapun keadaan kita, keadaan sedih, keadaan susah, keadaan sendiri atau keadaan bersama pun itulah Allah. Allah yang akan menyertai kita, Allah Israel, Tuhan yang kita kenal, Tuhan penyelamat kita. Wah, serem ya lo Sebudi. Masa brother, sister saling bunuh-bunuhan? Memangnya kenapa sih, Ta? Loh, kan gak boleh. Brother itu harus saling menyayangi. Tapi puji Tuhan, haleluya. Kenapa puji Tuhan, haleluya? Loh, lo Sebudi belum tahu. Sita ini anak tunggal. Oh, begitu. Jadi gak ada yang bakal nakali Sita. Oh iya, tapi bagaimanapun kondisinya, baik anak tunggal, anak banyak, kita semua tetap harus puji Tuhan. Karena Tuhan punya rencana bagi hidup kita semua. Asalkan kita punya Tuhan dalam hati kita. Tapi mimpinya juga gak serem ya Lausa. Iya mimpi. Kalau sekarang kita mimpi serem, kita harus apa? Ya kita harus berdoa sama Tuhan seperti Yakub berdoa sama Tuhan. Akhirnya Tuhan tampil dalam mimpi Yakub dan menjadi kekuatan bagi Yakub. Begitu juga kalau kita mimpi serem, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan datang menemui kita, mimpi seremnya hilang. Ganti ya jadi mimpi indah ya Lausa. Iya, betul sekali. Lausa, ayat hafalan minggu ini apa? Oh ada,
Kejadian 28 ayatnya 16 berbunyi demikian. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ya, diulangi ya. Kejadian 28 ayat ke-16 bunyinya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah, kiranya ayat ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita bahwa Tuhan selalu ada di dekat kita meskipun kita tidak tahu. Ya, jadi sekali lagi anak-anak jangan takut. Mimpi apapun, buruk, baik apa, jangan takut karena Tuhan ada di sekitar kita. Ya, kiranya hari ini, cerita hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak di sini. Ya, iya. Yuk, kita akan selesai, kita akan masuk dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami mengucap syukur, kami boleh mendengarkan akan firman-Mu pagi hari ini, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami, seperti mimpi Yakub, yang boleh menjadi kekuatan bagi Yakub untuk menjalani kesendiriannya. Tatkala bertemu dengan Tuhan, Yakub akhirnya mempunyai kekuatan ekstra, mengetahui bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan menjadikan Tuhan sebagai Allah Yakub. Biarlah firman hari ini boleh menjadi kekuatan juga bagi setiap kami, bagi guru-guru dan juga bagi anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami mengetahui bahwa Allah ada di sekitar kami dan kami tidak takut. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.